selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Fajari Suwanti. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang larutan dan suspensi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang larutan. Sebenarnya apa sih larutan itu? Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih suatu zat. Nah, di dalam larutan itu sendiri terdapat dua macam zat, ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Zat terlarut biasanya disebut dengan solut, sedangkan zat pelarut disebut dengan solvent. Dalam jenis-jenis larutan di sini tuh ada tiga, yaitu yang pertama larutan encer atau larutan tak jenuh, dan yang kedua ada larutan jenuh, dan yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Larutan encer atau larutan tak jenuh merupakan larutan yang mengandung sejumlah kecil zat terlarut. Nah, di sini contoh larutan encer yaitu 1 sendok teh, gula, dan segelas air. Nah, di sini gulanya masih dapat larut. Nah, disebut larutan encer. Dan yang kedua ada larutan jenuh. Larutan jenuh itu merupakan larutan yang mengandung jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam air. Nah, di sini larutan ini mengandung zat terlarut yang sudah hampir mencapai batas atau maksimum di dalam suatu pelarut. Contohnya itu gula di dalam air. Misalnya 1 gelas air ini mengandung 3 atau 2 sendok gula. Nah, di situ akan terlihat keruh, bahwa keruh ini menandakan kalau dia sudah mencapai batas maksimum. Maksudnya keseimbangan antara larutan terlarut dengan zat terlarutnya itu sudah hampir mencapai batas maksimumnya. Nah, yang ketiga ada larutan kelewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini merupakan larutan yang mengandung jumlah zat terlarut melebihi batas kelarutannya dalam air. Ini contoh larutan lewat jenuh, yaitu ketika sudah terjadi endapan di dalam suatu larutan. Nah, di sini contohnya larutannya itu gula dan air. Nah, jika dia terjadi endapan, maka di situ dikatakan larutan lewat jenuh. Baik, kita masuk dalam keuntungan dan kerugian sediaan larutan. Yang pertama kita akan baca keuntungannya. Keuntungan yang pertama dari sediaan larutnya yaitu merupakan campuran yang homogen, karena dia larutan, berarti dia harus benar-benar homogen. Yang kedua, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, kerja awal obat lebih cepat. Dan yang keempat, mudah diberi pemanis, pengaroma, dan pewarna. Kalau kerugiannya, yang pertama yaitu ada obat yang tidak stabil di dalam larutan. Yang kedua ada juga obat yang sukar ditutupi rasanya dan baunya dalam suatu larutan. Baik, itu tadi materi tentang larutan. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kedua. Nah, materi kedua kali ini yaitu membahas tentang suspensi. Apa sih suspensi itu? Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair. Nah, beberapa jenis suspensi yaitu ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optik, suspensi injeksi terkonstitusi. Nah, suspensi oral yaitu suspensi yang mengandung formula yang sesuai secara oral. Nah, suspensi topikal yaitu suspensi penggunaannya pada kulit, khusus pada kulit. Nah, suspensi tetes telinga yaitu suspensi yang mengandung partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Nah, suspensi optik yaitu suspensi yang digunakan pada mata. Nah, suspensi injeksi yaitu suspensi serbuk dalam medium cair. Selanjutnya ada suspensi injeksi yaitu suspensi injeksi terkonstitusi, yaitu sediaan padat kering yang dengan bahan pembasah yang sesuai untuk membentuk larutan yang sesuai persyaratan
suspensi steril setelah penentuan pembawa yang sesuai. Kita masuk di beberapa faktor penyebab rusaknya suspensi atau pengaruh kestabilan suspensi. Yang pertama ada ukuran partikel. Jika semakin besar ukuran partikel, maka akan semakin kecil juga luas penampangnya. Nah, yang kedua ada viskositas. Viskositas ini mempengaruhi kecepatan aliran dari cairan tersebut. Maka, semakin kental cairannya, maka akan semakin kecil alirannya. Nah, viskositas ini dapat dihitung menggunakan hukum Stokes. Nah, yang ketiga ada jumlah partikel atau konsentrasi. Jika partikel granulnya besar, nah di sini akan terjadi sulit bergerak, kemudian akan saling berbenturan antar partikel, kemudian terjadi endapan. Nah, endapan zat. Di sini semakin besar konsentrasi partikel zat, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu singkat. Yang keempat, sifat atau muatan partikel dalam suspensi. Nah, di sini biasanya terdapat bahan-bahan yang tidak dapat berinteraksi dengan bahan lainnya sehingga tidak bisa diubah sifat atau dipengaruhi oleh bahan lainnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Dari materi larutan dan suspensi dapat disimpulkan bahwa larutan merupakan campuran homogen yang terdiri atas dua atau lebih suatu zat, yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Nah, untuk kesimpulan suspensi, suspensi merupakan sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama ada oral, ada topikal, dan ada optik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.